warahmatullahi wabarakatuh. Salam pelajar, belajar, berjuang, bertakwa. Halo rekan dan rekan neta IPNU IPPNU. Saya Bahrani dari Departemen Jaringan Sekolah dan Pesantren PJ IPNU Kabupaten Nganjuk. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi tentang peralatan administrasi. Maka dari itu, kita simak penjelasan materi berikut ini. Halo rekan-rekan neta. Kali ini kita akan membahas mengenai peralatan administrasi IPNU IPPNU. Peralatan administrasi IPNU IPPNU ini adalah segala sesuatu hal yang membantu terlaksananya administrasi di IPNU IPPNU. Ini seperti data dan dokumen lainnya yang dapat atau diperlukan di administrasi khususnya di organisasi IPNU IPPNU. Nah, peralatan administrasi di IPNU IPPNU ini kita terjemahkan dari pedoman IPNU dan IPPNU. Ini ada yang pertama ada laporan-laporan, kedua ada notulensi, ketiga ada buku agenda, kemudian ada buku inventaris, kemudian ada buku tamu, kemudian ada buku daftar hadir, kemudian ada buku ekspedisi, kemudian ada buku keuangan atau buku kas, kemudian ada buku induk anggota atau buku buku daftar anggota, kemudian ada buku kegiatan, kemudian ada arsip dan stempel. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama tadi kan ada laporan-laporan, sudah kita bahas pada materi sebelumnya. Nah, yang kedua tadi ada notulensi. Rekan dan rekan kita semuanya pasti tidak asing dengan namanya notulensi. Iya, notulensi adalah buku catatan resmi tentang pembicaraan dan kesepakatan keputusan atau jalannya sebuah rapat atau diskusi. Nah, isi notulensi standarnya ini ada nama kegiatan, kemudian ada hari dan tanggal, kemudian ada tempat kegiatan, kemudian ada jumlah kehadiran yang mengikuti rapat tersebut, kemudian ada nama pimpinan rapat, kemudian adalah nama notulen atau yang menulis rapatnya, kemudian usulan, kemudian ada saran, dan yang terakhir ada keputusan pada diskusi atau rapat tersebut. Nah, itu dituliskan dalam bentuk contoh. Nah, ini adalah contohnya. Nah, bisa diperhatikan ya rekan dan rekan kita. Nah, kemudian kita lanjut pada pembahasan yang kedua, yaitu adalah buku agenda. Buku agenda apa ya? Buku agenda ini adalah buku yang mencatat keluar dan masuknya bagian secara manual atau digital, masuknya, keluar dan masuknya surat baik secara manual atau digital. Jadi ketika ada surat masuk maupun keluar, selain kita harus mengarsipkan, kita juga harus menulis di buku agenda. Kita tahu materi soal yang kemarin itu ada materi soal surat tentang surat individu, surat tunggal dan surat bersama. Nah, pada buku agenda ini seharusnya juga harus dibedakan antara surat tunggal dan surat bersama. Dan tadi adalah ada buku agenda surat keluar dan surat masuk. Untuk penulisan agenda surat keluar, yaitu yang pertama yang pasti ada nomor urut, kemudian kedua ada nomor indeks surat, ketiga ada tujuan surat, keempat ada nomor surat, kelima ada tanggal pembuatan surat, keenam ada isi atau perihal surat, dan yang ketujuh adalah keterangan. Nah, itu tadi adalah agenda surat keluar. Nah, ini adalah contohnya. Kemudian bagaimana rekan dan rekan kita untuk agenda surat masuknya? Yang pertama tetap adalah nomor urut, kedua adalah indeks surat, ketiga adalah nomor surat, keempat adalah tanggal surat diterima, kelima adalah pengiriman, keenam adalah isi atau perihal surat, ketujuh adalah terusan itu jika ada, kemudian kedelapan adalah catatan disposisi itu juga mungkin jika ada, yang ke-9 adalah keterangan. Nah, ini adalah contohnya, itu dituliskan secara kolom-kolom. Nah, untuk arsip suratnya bagaimana? Maksudnya untuk bukti suratnya boleh dicantumkan dan boleh tidak dicantumkan pada buku agenda.
kalau agenda tersebut berbentuk dengan digital. Kemudian yang ketiga, kita ada membahas mengenai buku inventaris. Buku inventaris ini merupakan catatan semua barang-barang yang dimiliki oleh organisasi. Nah, ini juga dituliskan secara kolom-kolom. Nah, dalam penulisan buku inventaris ini juga diatur nih. Nah, untuk yang pertama ini ada nomor urut. Kemudian yang kedua ada tanggal pembuatan. Ketiga adalah jenis barang. Jadi ditulis jenis barangnya apa saja. Kemudian yang keempat ada keterangan atau kualitas barangnya baik atau tidak. Kemudian adalah jumlah barang. Jumlah barangnya ada berapa. Kemudian adalah asal barang. Nah, barang ini berasal dari mana? Itu juga ditulis pada kolom tersebut. Kemudian harga juga dicantumkan. Kemudian adalah tanggal mulai pakai. Kemudian adalah dokumentasi dan yang terakhir adalah tanggal tidak dipakai. Nah, jadi buku inventaris ini layaknya dari barang berapa tahun juga bisa ditulis, baik barang yang sudah tidak digunakan maupun barang yang masih digunakan. Kemudian ini adalah contohnya. Nah, bisa diperhatikan ya rekan dan rekan kita. Nah, oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai buku tamu dan buku daftar hadir. Apa ya bedanya buku tamu dan buku daftar hadir? Oke, yang pertama kita bahas dulu buku tamu. Buku tamu ini adalah buku yang mencatat tamu-tamu yang datang dan berkeperluan di organisasi. Contohlah, ada tamu dari PAC Ngeronggot datang ke PC IPNU IPPNU Kabupaten Nganjuk. Kita berhak dan PAC Ngeronggot berhak untuk menulis di buku tamu karena memang ada keperluan tentang organisasi dan bertamu ke PC IPNU IPPNU Kabupaten Nganjuk. Nah, penulisannya ini juga seperti kolom-kolom. Nah, untuk penulisannya yang pertama ada nomor urut, kedua ada hari tanggal jam kedatangan tamu, ketiga ada nama tamu, kemudian keempat ada organisasi atau institut tamu yang menamui, kemudian yang kelima ada jabatan, yang kemudian juga disusul dengan maksud dan tujuan untuk bertamu, kemudian yang terakhir ada tanda tangan. Nah, seperti daftar hadir umumnya ya, tapi ada maksud dan tujuan untuk bertamunya. Ini adalah contohnya. Kemudian kalau buku daftar hadir ini adalah buku daftar hadir untuk mencatat kehadiran suatu peserta. Contoh ada rapat. Nah, ini ada buku daftar hadir. Kemudian ada acara Latin, pembukaan Latin Latpel. Ini ada buku daftar hadirnya seperti itu. Nah, jadi bedakan fungsinya buku tamu dan buku daftar hadir. Untuk cara pembuatan buku daftar hadir yaitu yang pertama yang pasti ada nomor urut, kemudian disusul dengan nama lengkap siapa sih yang hadir itu, kemudian yang ketiga utusan jika diperlukan, karena memang ada beberapa suatu agenda atau kegiatan ini secara internal, jadi tidak perlu untuk menyantumkan utusan. Yang kemudian ini adalah jabatan. Nah, ini harus nih internal maupun eksternal pasti ada jabatannya. Kemudian ada alamat dan yang terakhir ada tanda tangan. Nah, ini adalah sebagai contohnya, bisa diperhatikan rekan-rekan kita. Kemudian selanjutnya kita membahas buku ekspedisi. Apa ya buku ekspedisi itu? Nah, buku ekspedisi ini adalah buku yang digunakan untuk mencatat pengiriman surat atau barang administrasi atau keperluan organisasi lainnya. Nah, yang dikirimkan melalui pos, JNT atau seseorang juga bisa kalau seseorangnya itu pengirimannya itu jauh seperti itu. Nah, kemudian buku inventaris ini dapat berupa buku atau berbentuk lembaran tanda terima. Nah, untuk pembuatan buku ekspedisi ini yang pertama pasti
ada nomor urut. Kedua ada tanggal pengiriman. Yang ketiga ada tanggal pengiriman barang. Kemudian ada jenis barang jika yang dikirimkan adalah barang. Kemudian ada nomor dan tanggal surat jika yang dikirimkan adalah surat. Kemudian adalah isi pokok surat atau perihal surat jika yang dikirimkan adalah surat. Dan yang terakhir ada tanda tangan dan nama jelas penerima. Nah, ini adalah sebagai contohnya. Kemudian kita akan membahas buku keuangan. Nah, pasti sudah tidak asing lagi tentang buku keuangan ya rekan-rekan kita, karena ini sangat-sangat diperlukan kayaknya nih kalau di organisasi ya. Nah, buku keuangan pasti sudah tahu semuanya bahwa buku keuangan ini adalah buku yang mencatat keuangan baik pemasukan maupun pengeluaran. Nah, buku ini cara penulisannya yaitu secara kolom-kolom juga, bahwa yang pertama adalah nomor urut, kemudian adalah tanggal, kemudian adalah disusul dengan uraian. Yang dimaksud ini adalah sebuah keterangan untuk masuk atau keluarnya itu dibuat apa. Kemudian adalah debit, ini adalah pemasukan, kemudian disusul dengan kredit, ini adalah pengeluaran. Kemudian ada jumlah, ini adalah total semuanya setelah ada pengeluaran atau setelah pemasukan. Kemudian yang terakhir ada keterangan. Nah, ini jika ada. Nah, untuk contohnya bisa dilihat di sini. Nah, kayaknya semuanya sudah sering nih membuat kalau buku keuangan ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas buku kegiatan. Buku kegiatan ini adalah buku yang digunakan untuk mencatat setiap kegiatan baik internal maupun eksternal. Nah, yang pertama cara menuliskannya yaitu pasti ada nomor urut, kemudian ada nama jelas kegiatan, kemudian ada hari atau tanggal, kemudian ada waktu, ada tempat kegiatan, yang terakhir ada keterangan. Nah, buku kegiatan ini dipergunakan untuk menulis segala kegiatan dari pengurus, bisa untuk menghadiri di internal maupun di eksternal. Nah, cara penulisannya atau contohnya seperti ini bisa diperhatikan ya rekan dan rekan kita. Jadi sebaiknya setiap kegiatan yang dilaksanakan ini ditulis ya di buku kegiatan. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang buku daftar anggota. Ini harusnya tidak asing lagi di rekan dan rekan kita. Buku untuk mencatat ini adalah buku untuk mencatat anggota yang kita miliki di suatu pimpinan itu. Kalau kita menganut ada peraturan IPNU dan peraturan IPPNU, jadi ini berbeda urutannya secara IPNU dan IPPNU, karena dari buku anggota ini nanti bisa disalurkan untuk mencetak sebuah kartu anggota. Yang pertama kita bahas dulu yang IPNU. Yang pertama ada nomor induk, kedua ada nama anggota, kemudian yang ketiga ada umur atau tanggal lahir, yang keempat ada alamat sesuai KTP, yang kelima ada pendidikan, yang keenam ada status pernikahan, sudah nikah atau belum, yang kemudian ada mulai kapan menjadi anggota, mulai tahun kapan menjadi anggota, kemudian disusul adalah jenis keanggotaan, dan yang terakhir adalah keterangan. Nah, kita kemudian bahas yang IPPNU. Yang IPPNU yang pertama sama, yaitu nomor urut seperti biasanya. Bahwa kemudian yang kedua ada nomor induk anggota. Kalau IPNU tadi nomornya langsung nomor induk, nomornya. IPPNU urutannya nomor 2 baru nomor induk anggota. Kemudian disusul adalah nama anggota. Pasti ya, harus nama lengkap ya rekan kita. Kemudian yang keempat ada tempat tanggal lahir. Kemudian disusul adalah pendidikan terakhir. Kemudian adalah alamat dari anggota itu sendiri, ditulis secara lengkap sesuai pada kartu identitas atau KTP. Kemudian disusul adalah tanggal
tahun Makesta. Ini maksudnya adalah tanggal tahun mengenai masuknya anggota ke IPPNU, dan yang terakhir ini adalah keterangan. Kemudian kita bahas arsip dan tidak lupa cara pengarsipannya. Untuk pengarsipan surat ini adalah pengumpulan atau penyimpanan surat-surat yang masuk maupun yang keluar. Nah, fungsinya ini adalah sebagai pembuktian, sebagai corresponding, sebagai penyusunan sejarah, kemudian untuk publikasi, kemudian untuk statistik, dan masih banyak lagi. Jadi untuk pengarsipan ini sangat penting ya rekan-rekan kita. Jadi segala surat yang kalian keluarkan ini harus diarsipkan. Kemudian ada jenis arsip ya, ini ada arsip keluar dan masuk. Nah, cara pengarsipannya di IPNU IPPNU untuk secara manual ini PAC membutuhkan sekurang-kurangnya 5 map, dan untuk surat keluar PAC sekurang-kurangnya membutuhkan 6 surat. Nah, untuk yang pimpinan ranting, PK, dan PKPT sama nggak ya? Nah, untuk PKPT dan PK serta pimpinan ranting ini berbeda ya dari PAC, yaitu sekurang-kurangnya ini harus memiliki 4 map untuk surat keluar, sedangkan surat masuk itu sekurang-kurangnya memiliki 5 map. Nah, dari masing-masing map ini ada fungsinya tersendiri-sendiri. Yang pertama itu ada mengarsipkan surat masuk, kemudian ada surat keluar, surat peraturan yang diturunkan dari PC, kemudian kalau PAC itu ada surat pengarsipan surat pengesahan dari ranting dan PK yang dimiliki. Jadi ada fungsinya masing-masing. Kemudian kita membahas mengenai stempel. Nah, ini nih yang kelihatannya nih kita selalu memakai di setiap pengeluaran surat. Nah, stempel ini adalah cap atau simbol organisasi untuk melegalkan surat atau barang organisasi. Jadi bukan hanya surat saja, tapi barang juga bisa kita stempel untuk menandai bahwa itu adalah kepemilikan kita. Nah, untuk stempel IPNU dan IPPNU yang pasti berbeda karena kita adalah organisasi yang berbeda. Nah, untuk bentuk stempelnya di IPNU ini adalah bulat telur atau oval dengan ukuran 5 x 3 cm. Kemudian pasti di tengahnya ada lambang IPPNU di tengahnya pasti ada lambang IPNU dan berukuran 1,8 cm. Kemudian di lingkaran atas ini tertulis Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, di lingkaran bawah ada tulisan kepengurusan pimpinan cabang atau pimpinan ranting. Nah, dengan tinta hijau muda. Nah, ketentuan stempel ini berlaku pada setiap tingkatan di IPNU IPPNU. Jadi dari PC hingga ranting ini sama, yang membedakan hanya yang ada di lingkaran bagian bawah, yaitu penulisan kepemimpinannya. Kemudian untuk stempel yang IPPNU sama, bentuknya adalah bulat telur atau oval dengan ukuran 5 x 3 cm dengan lambang IPPNU dengan ukuran 1,8 cm. Kemudian terdapat 3 garis di samping kanan dan kiri lambang. Kemudian untuk di lingkaran atasnya tertulis Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama, dan bagian bawahnya ini tertulis kepengurusannya atau tingkatan dari kepengurusannya. Untuk warna tintanya yaitu tinta hijau gitu. Nah, peraturan ini juga berlaku di setiap pimpinan. Jadi dari pusat hingga pimpinan ranting ini sama. Yang membedakan ya tadi, yaitu di lingkaran bawah pada penulisan tingkat kepengurusannya. Baik, itu tadi adalah peralatan di administrasi di IPNU IPPNU.
setelah ini yuk kita terapkan dan kita harus mencoba membuat apa saja yang diperlukan di administrasi IPNU IPPNU. Terima kasih. Nah, itu tadi materi mengenai peralatan administrasi. Semoga bermanfaat. Salam pelajar, belajar, berjuang, bertakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.